mendayu-dayu, jadi tetap semangat gitu. Oke, saya akan bacakan dulu profil kurikulum vitae-nya Bapak Dr. Haji Ilman Nafi'a, dipanggilnya Pak Ilman. Jabatan Wakil Rektor 3 YIN Syekh Nurjati Cirebon. Alamat rumah di Cirebon. Alamat kantornya di YIN Syekh Nurjati, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon. Ya. S1 di YIN Cirebon, S2 di YIN Medan, S3 di UIN Jakarta, dan sekarang sedang postdoktoral di Melbourne University Australia. Riwayat organisasi: Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Ketua Umum PMII, kemudian Ketua ISNU Kota Cirebon. Riwayat kerjanya: Ketua Lembaga Penelitian Lemlit YIN Cirebon, Dekan Dekan Fakultas Tarbiyah YIN Cirebon, kemudian Wakil Rektor YIN Cirebon. Motonya berbuat yang terbaik, hobinya membaca. Seperti temanya kali ini adalah memotivasi anak bangsa menuju generasi emas Indonesia tahun 2045. Kenapa mengusung ini? Ada yang tahu nggak, guys? Tahun 2045 Indonesia akan panen demografi, artinya 70% itu usianya produktif. Kalau kita sekarang menuju tahun 2045, artinya kurang lebih sahabat semua ini usianya 39. Jadi kalian adalah bibit yang akan menjadi pemimpin masa depan. Dari sejarahnya juga Sumpah Pemuda momentumnya sangat tepat. Jadi kita akan belajar dari Pak Ilman sebagai kakak kelas kita di Babakan Ciwaringin Cirebon, bagaimana untuk menuju ke sana gitu Pak. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya menyampaikan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia khususnya dan umat Islam pada umumnya di dunia sedang menghadapi masalah yang cukup prihatin. Pertama adalah kecenderungan stagnasi keilmuan. Stagnasi keilmuan ini karena mindset cara berpikir umat Islam dipengaruhi oleh dikotomi, seolah-olah kita bisa memilih, kita harus memilih belajar ilmu dunia atau ilmu akhirat. Kita harus memilih belajar agama atau ilmu umum. Mindset ini kemudian membuat umat Islam terpecah pilihannya. Kalau ilmu dunia, pilihannya menjadi orang kaya. Kalau ilmu akhirat, pilihannya jadi kiai hidup apa adanya. Pilihan seolah-olah seperti itu. Sehingga kemudian ini menjadi problem besar bagi seluruh elemen kehidupan, termasuk di dunia pendidikan. Di Indonesia bersyukur bahwa madrasah itu sudah disetarakan dengan sekolah-sekolah yang lainnya, yang satu derajat dan satu level. Tetapi mindset itu belum berubah. Mindset itu belum berubah bahwa madrasah itu identik dengan pendidikan agama. Dan itu bukan hanya oleh orang yang non madrasah, tetapi orang madrasah sendiri berpikir seperti itu. Akibatnya perkembangan madrasah itu cenderung lambat, tidak stagnan tapi lambat. Untuk itu harus ada pikiran yang berubah, mindset yang berubah, yang memungkinkan madrasah-madrasah itu berkembang pesat merespon perkembangan zaman. Bukan hanya retorika, tapi dibuktikan dengan mulai input guru, siswa, sarpras, dan dipraktikkan dalam proses pembelajaran. Ada 4 elemen harus
4 variabel yang harus dipenuhi untuk menghadapi, merespon perkembangan zaman ke depan. Pertama, lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah itu harus tetap konsisten dengan variabel keilmuan. Keilmuan di sini bukan hanya tadi yang dikotomik, tapi benar-benar ilmu yang memperjuangkan, mengembangkan ilmu, bukan hanya ilmu akhirat, ilmu dunia, ilmu agama, ilmu tidak. Karena kalau ada bahasa seperti itu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi, tidak disebutkan man arada dunya fa'alaihi bi ilmi dunya, man arada al akhirah bil ilmi akhirah, enggak ada. Makanya Islam dari awal mengajarkan ilmu itu tunggal. Bahkan beberapa ulama besar hanya membuat level prioritas ilmu yang difardukan, ilmu yang disunahkan, ilmu yang dianjurkan, dan seterusnya. Tidak ada dalam bahasa ilmu dunia, ilmu akhirat itu. Makanya di madrasah sudah tidak ada lagi bahasa kalau ngajar fikih masuk surga, ngajar matematika nggak punya pahala, nggak ada sudah. Seluruh ilmunya yang punya nilai manfaat, yang membuat siswa-siswa kita itu bermanfaat bagi masyarakat, itu nilainya pahala. Harus sudah mulai begitu. Nah, begini belum hilang di masyarakat kita, bahkan mungkin di kalangan akademisi kita belum hilang. Maka mindset begini harus cepat atau lambat harus dirubah, bahwa siapapun yang memegang ilmu pengetahuan, mereka punya nilai pahala. Itu variabel keilmuan. Di sini juga lah makanya tanggung jawab guru-guru, lembaga dengan sarana prasarananya untuk memfasilitasi perkembangan itu. Sekarang yang menjadi fokus berbagai lembaga pendidikan Islam yang berkembang pesat itu memiliki 4 yang dikembangkan. Pertama, kemampuan bahasa asing, yaitu bahasa Arab. Kenapa? Nggak mungkin paham Islam kalau nggak ngerti bahasa Arab dengan baik, nggak mungkin. Harus. Yang kedua, bahasa Inggris. Hari ini apapun produk dunia itu ditulis dalam bahasa Inggris. Nggak ngerti bahasa Inggris, artinya kita tidak bisa berkomunikasi dengan dunia. Saya ketika jadi mahasiswa diminta salah seorang kiai di Kanggeraksan untuk ngajarin mahasiswanya bahasa Arab, bahasa Inggris. Sayangnya kiai pidatonya begitu, pakai bahasa Arab dia pidatonya, barang siapa yang paham bahasa Arab maka Anda akan masuk surga. Kira-kira begitu. Sementara saya suruh ngajarkannya bahasa Arab sama bahasa Inggris. Akhirnya ketika saya pidato, saya pakai bahasa Inggris biar Pak Kiai nggak ngerti. Nanti kata saya, generasi Anda bahasa surga itu bukan hanya bahasa Arab, tapi bahasa Inggris. Makanya malaikat gak nanya marabbuka lagi, tapi what is your God? Iya, di akhir saya sampaikan English is the language of paradise. Bahasa Inggris itu salah satu dari bahasa surga. Jadi kalau suatu saat nggak tanya, malaikat tanya pakai bahasa Arab nggak bisa pakai bahasa Inggris. Nah setelah itu Pak Kiai nanya ke anaknya, itu Ilman ngomong apa katanya? Mbah, kata Ilman, bahasa surga itu bukan hanya bahasa Arab, tapi juga bahasa Inggris. Oh, Pak Kiai sempat nggak enak ke saya. Karena saya diminta untuk ajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah menurut saya ini harus mulai dipikirkan mindset pengajaran bahasa juga begitu. Jadi bukan hanya yang membuat mereka masuk surga itu bahasa Arab, tapi juga bahasa yang lain termasuk bahasa Inggris. Gitu ya. Nanti Pak Kepala Sekolah bisa ngomong begitu deh, Ustadz-ustadznya. Itu pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kemampuan menulis sehingga bisa dipublikasikan keilmuannya.
Banyak kita punya orang alim, orang pintar, tapi kemudian hilang ketika orang itu meninggal. Maka harus punya kewajiban, keterampilan menulis. Dia ditulis kemampuan-kemampuan ilmuannya itu. Nah, yang ketiga, kemampuan IT, teknologi informasi. Kita sekarang itu jadi konsumen IT setiap hari. Dulu ketika belum punya HP, bapak-bapak bangun cari istrinya, bangun atau belum. Sekarang diabaikan itu, dia bangun yang dia cari HP-nya. Iya, begitu juga istri. Biasanya pagi-pagi menyiapkan keperluan suaminya, gara-gara HP dia lebih mementingkan Facebookan melihat HP daripada suaminya. Kenapa? Karena kita menjadi konsumen IT, kita menjadi konsumen teknologi. Nah, kita balik. Lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mampu memproduksi teknologi-teknologi untuk memfasilitasi kepentingan umat Islam. Sampai saat ini belum. Sampai saat ini belum. Nah, itu perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, lembaga pendidikan Islam harus berbasis pada nilai keislaman. Kenapa? Karena lembaga-lembaga seperti madrasah ini dibangun sengaja untuk mensiarkan Islam dimanapun dan kapanpun. Makanya ketika ada orang-orang di luar sana menghendaki madrasah-madrasah itu dihilangkan dari label Islamnya, itu menjadi tantangan berat bagi kita semua. Dan itu upaya-upaya itu terus ada dari orang-orang yang tidak suka dengan lembaga-lembaga Islam. Apalagi sekarang lembaga-lembaga pendidikan Islam itu mulai bisa mensejajarkan diri dengan perguruan tinggi, lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Kita ambil contoh lulusan Madrasah Aliyah Amanatul Ummah Pacet Mojokerto, hampir beberapa tahun menjadi siswa-siswinya lulusan terbaik di berbagai perguruan tinggi, mengalahkan SSU lainnya. Itu luar biasa itu. Bagaimana Mandua? Bisakah seperti itu? Bisa. Bisa. Asal jaga kekompakan seluruh siswa, seluruh dewan gurunya, kemudian punya keinginan mengembangkannya melampaui yang lain. Jangan sampai ada identitas kecenderungan stereotip madrasah itu la yahya wa la yamutu. Sudah banyak biaya tapi nggak mutu. Itu harus dihilangkan seperti itu betul. Bahwa madrasah-madrasah harus bisa paling tidak setara dengan sekolah-sekolah yang lain. Itu keislaman. Sayangnya kemudian pengembangan ilmu keislaman di madrasah-madrasah itu kadang ya, kurang otoritatif. Makanya perlu sekolah-sekolah itu melakukan training guru-gurunya sehingga punya standar tertentu yang bisa diakui oleh yang lain, sehingga ilmunya otoritatif dalam berbagai bidang. Nah, sayangnya biasanya hilang dari kontrol untuk melakukan training dan evaluasi terhadap dewan gurunya seperti itu. Itu keislaman. Yang ketiga adalah keindonesiaan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah harus punya perspektif keindonesiaan. Kenapa? Karena kita hidup di Indonesia. Dan sekarang salah satu tantangannya adalah menghadapi kelompok-kelompok radikalisme yang mengatasnamakan Islam itu sendiri. Itu berat sekali. Makanya penanaman nilai-nilai kebangsaan di Indonesia itu harus menjadi variabel penting pengembangan lembaga seperti madrasah.
Yang keempat adalah instrumen dan fasilitas teknologi informasi. 10 tahun mendatang, sekolah-sekolah, rumah-rumah tidak lagi pakai grendel. Kalau masuk rumah gretek sudah nggak ada. Semuanya menggunakan teknologi informasi. Istri kemana bisa dilacak lewat HP suaminya. Suami ngobrol dengan siapa bisa dilacak oleh istrinya. Bapak kepala sekolah bisa mengecek seluruh muridnya ada di mana lewat HP. Makanya nggak perlu absen. Absennya sudah ada di HP semua. Dan itu aplikasinya sudah ada. Jadi kalau ada guru izin ke kepala sekolah ke rumah sakit, dicek lewat HP ternyata ada di rumahnya orang lain, itu bisa. Itu aplikasinya sudah bisa, Pak. Makanya kemudian sarana digital ini menjadi sangat penting buat kita semua. Bahkan orang tua siswa itu bisa tahu siswanya ada di mana, di sekolah atau di luar sekolah, yang terintegrasi dengan sistem aplikasi yang ada di sekolah. 4 variabel lembaga harus dipenuhi untuk merespon perkembangan zaman ke depan. Bagaimana dengan siswanya? Siswa harus punya 3 aspek modal yang harus dimiliki untuk menghadapi perubahan ke depan. Pertama, personal capital, yaitu modal pribadi yang dimiliki oleh setiap anak-anak itu. Mulai dari kompetensi diri, keilmuannya, maupun motivasi untuk mengembangkan ilmu yang dia miliki, sehingga muncul prestasi. Saya tanya kepada siswa-siswa ini, yakinkah anda ini akan jadi orang hebat? Yakin tidak? Kenapa pertanyaan ini penting? Ada sebuah statement begini, the only failure of someone, if he doesn't believe that he can do better in their life. Salah satu awal kegagalan seseorang itu adalah ketika dia tidak percaya pada dirinya sendiri bahwa dia bisa berbuat sesuatu yang terbaik dalam hidup. Ingat, awal kegagalan seseorang ketika dia tidak percaya pada dirinya bahwa dia bisa berbuat yang terbaik buat dirinya dalam hidupnya. Makanya penting gitu ya. Your future depends on what you think now. Masa depan Anda itu sangat bergantung dari apa yang Anda pikirkan hari ini. Kalau hari ini Anda tidak percaya akan jadi orang hebat, maka sampai kapanpun Anda tidak akan bisa melampaui itu. Makanya pertanyaannya itu simpel. Yakin tidak Anda akan jadi orang hebat? Ketika Anda yakin, maka memori Anda hari ini akan memandu bagaimana untuk mendapatkan kehebatan itu. Itu personal capital. Yang kedua yang harus dimiliki adalah social capital, modal sosial. Apa modal sosial itu? Adalah pertemanan, ya, interaksi dengan yang lain. Maka tidak mungkin kita bisa hidup itu sendiri, itu nggak bisa. Kita harus berinteraksi dan bekerja sama dengan yang lain, sehingga kebutuhan kita yang tidak dipenuhi oleh pribadi bisa dibantu dengan yang lain. Social capital. Dan yang terakhir adalah moral capital, modal moral, sebagai modal supaya Anda bisa dipercaya oleh semua orang. Hari ini ketika Anda tidak dipercaya pada orang lain, maka berikutnya Anda akan tidak dapat apa-apa. Maka moral capital ini menjadi penting sebagai upaya Anda untuk melengkapi personal capital dan social capital. Kalau ini dipenuhi, baik tadi untuk kondisi lembaganya maupun siswanya, saya yakin
siswa-siswa Mandua Ciwaringin ini akan menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Yakin tidak? Generasi emas. Good, gold, the golden generation. Saya pikir itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita diskusi bareng-bareng, dan saya berharap bahwa semangat itu tidak berhenti, tapi kemudian terus menyala, disulut oleh dewan gurunya, oleh bapak kepala sekolahnya, pembina-pembinanya, sehingga kemudian bisa diaplikasikan dalam fase ketika dia jadi alumni Mandua Ciwaringin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ilman. Ya. Tadi kita sama-sama sudah mendengarkan bagaimana pemaparan beliau, misalkan tentang ada masalah, bagaimana kita masih terjebak dalam dikotomis keilmuan. Terus untuk pengembangan 4 elemen 4 variabel tadi, tentang lembaga, misalkan tentang konsistensi keilmuan, terus basis nilai keislaman, terus juga madrasah itu harus ada perspektif keindonesiaan, dan yang keempat harus melengkapi instrumen fasilitas teknologi. Terus juga sudah memberi tips buat siswanya tadi, paling nggak ada 3 ya, ada personal kapital, ada sosial kapital, dan moral kapital. Belum lagi tadi tentang ngomongin life skill, tentang bagaimana penguasaan bahasa. Kalau istilah ringkasnya, jangan ngomongin mau menguasai dunia, 1 bahasa aja nggak bisa. Bisanya bahasa daerah doang, ya udah hidupnya di daerah saja gitu ya. Dibuka termin pertama, ada yang mau bertanya pertanyaan, apapun terbuka, mumpung narasumbernya ada di sini dan siap mendampingi adik-adiknya ya Pak ya. Adik-adik kelasnya, jadi harus selesai demand biar jadi adik kelasnya Pak Ilman. Seperti itu. 1, 2, mana lagi? Mana 3? Sini, oke, maju semuanya biar enak nanti pas urutan majunya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak. Ya, jadi saya mau bertanya bagaimana Namanya dulu. Oh, namanya. Kelasnya gitu ya. Kenalkan, nama saya Nur Lailatul Rahmah. Saya dari kelas 12 keagamaan 1. Saya mau bertanya Pak, bagaimana cara kita menghilangkan pemikiran bahwa nasab itu dapat menentukan nasib seseorang? Karena pada kenyataannya rata-rata seorang anak itu biasanya mewarisi dari ilmu ayahnya atau kakeknya, walaupun si anak tersebut kurang dalam hal belajar, misalkan kurang rajin atau kurang mencari gitu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab apa dikumpulkan dulu? Kumpulkan. Silakan yang kedua, siap-siap yang dari Papua, perjalanannya jauh kayaknya. Ayo yang kedua dulu. Ayo. Yang kedua silakan di sini. Perkenalkan, nama saya Nur Safdola dari kelas 12 kebahasaan 1. Izin bertanya Pak. Pertanyaannya, bagaimana kita membangun sebuah komitmen dalam sebuah proses? Bagaimana kita menjaga konsistensi itu dalam sebuah proses agar menghasilkan hasil yang baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Oke, yang ketiga siapa tadi yang mengacungkan jari ke sebelah kanan tuh? Oke, silakan nama dan kelasnya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Nurkarim dari kelas 12 IPS 1. Di masa depan kelak kan banyak pekerjaan yang berkaitan dengan fisik yang akan digantikan oleh teknologi. Nah, di zaman kita ini, sekarang kita siswa-siswi Mandua Cirebon atau seluruhnya di Indonesia banyak ditekankan untuk mempelajari semua bidang. Nah, sedangkan bidang yang dia minati sendiri, dia yang cintai sendiri, tidak ditekuni, tetapi malah dibiarkan. Nah, dampak negatif dari
hari ini terlalu memaksakan diri untuk bisa semua bidang itu, apa bagi masa depan? Dan positifnya apa nanti? Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udin ya. Tadi kita sudah mendapatkan 3 pertanyaan Pak Irman. Nasab, nasib. Ya. Dalam teori psikologi perkembangan itu, perkembangan seseorang, keilmuan seorang itu sangat dipengaruhi dari 2 aspek. Pertama aspek genetik, yang kedua aspek lingkungan. Teori pertama yang mengatakan bahwa orang lahir itu sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, nasab. Bapaknya seperti apa, ibunya seperti apa, itulah anaknya. Makanya gampang, gambaran bapak dan ibunya seperti apa, ya lihat anaknya. Itu persoalan genetik. Makanya betul, salah satu, bukan seluruhnya, salah satu yang menentukan nasib kita itu adalah faktor genetik. Persoalannya adalah apakah selalu itu? Tidak ada yang lain, tentu ada. Nanti kita cari jalan keluarnya. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Bahwa teori empirisme menjelaskan bahwa perkembangan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh di mana dia hidup, lingkungannya di luar dirinya. Kalau ada orang, maaf, oh itu lahirnya, hidupnya di Bedulan, kira imajinasinya apa? Kekerasan, ya gitu ya. Oh dia itu lahir di Papua, kesannya adalah ketertinggalan. Kira-kira begitu. Dari mana? Tegal Gobong, wah biasa dagang. Kenapa begitu? Karena lingkungan bisa membentuk. Bagaimana Pak bagi mereka yang nasibnya dianggap kurang? Dia harus lari di tempat lingkungan yang baik. Ketika garis nasabnya dianggap kurang baik, maka dia harus lari ke lingkungan yang baik. Kita hidup di lingkungan orang yang nasabnya mungkin dianggap lebih tinggi dibandingkan kita. Apapun yang kita dapatkan biasanya tidak punya pengaruh banyak. Makanya harus hijrah, lari di luar itu. Kalau tetap di situ maka tidak ada pengaruhnya. Makanya betul nasab punya pengaruh, tetapi lingkungan juga bisa mempengaruhi perkembangan pengaruh nasab itu. Makanya Anda harus pandai-pandai melihat situasi seperti itu. Kalau pada saat itu Anda bukan anaknya gubernur, ya, jangan bicara tentang pemerintahan, hidup di sekitar itu. Maka Anda kemudian tidak punya pengaruh apa-apa. Harus lari di wilayah yang lain yang memungkinkan Anda akan menjadi gubernur di wilayah yang baru. Sama dengan pohon pisang itu. Pohon pisang kalau ditanam bareng-bareng dengan anak-anaknya, semuanya itu punya peluang potensinya, buahnya kecil-kecil. Makanya harus dipisahkan dari induknya, baru pisang itu akan berbuah besar. Kira-kira begitu. Itu ya urusan nasab itu. Dan yang ketiga teori konvergensi, bukan hanya genetik tetapi juga lingkungan menjadi satu. Pak itu ada anaknya Pak Kiai kok nggak belajar kok pinter. Nah caranya begini, belajarnya berbeda. Anaknya guru, anak kiai dengan santri itu belajarnya beda. Anak kiai itu dia belajar tanpa sengaja mendengar bapaknya ngajarin santri-santrinya setiap hari. Sementara santrinya dia belajar ketika berhadapan dengan gurunya saja. Berbeda. Itu yang kadang-kadang disebut laduni di dalam anak kiai itu begitu. Mereka belajar tanpa sadar. Berbeda dengan santri yang belajar dengan sadar. Kita ambil contoh. Banyak kita ini nggak pernah tahu belajar azan tapi bisa azan. Kenapa? Karena setiap saat kita mendengar azan, itu kita laduni semua belajar azan itu. Jadi bahasa bahwa mereka tidak belajar nggak ada. Prosesnya yang berbeda. Ada yang sengaja dengan sadar dia belajar, ada yang tanpa sadar dia belajar terus-menerus.
itu dengan nasab. Jadi Anda yang merasa nasabnya kurang, dianggapnya kurang tinggi atau tidak standar, jangan putus asa dan jangan mau sedih. Anda harus tetap semangat bergabung dengan lingkungan yang baru yang memungkinkan Anda bisa berkembang dan eksis di sana. Yang kedua, tadi itu, bagaimana membangun komitmen atau menjaga komitmen untuk tetap eksis lah ya. Al-Ghazali itu mengajarkan kita itu dengan metode takwid, proses pembiasaan. Pertama yang harus dibangun adalah kesadaran bahwa hal-hal yang positif yang akan kita lakukan itu bermanfaat buat kita, buat orang lain. Itu yang pertama itu. Yang kedua, biasakan, praktekkan kebiasaan-kebiasaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Yakinlah itu akan terbangun komitmen dengan sendiri. Makanya kata Imam Al-Ghazali ketika menjelaskan proses bagaimana orang itu menjadi baik dengan metode tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa, itu pertama dengan menggunakan tahalli, bersihkan hal-hal yang kotor dari kita, kemudian tahalli, isi dengan hal-hal yang positif, maka tajalli, Anda menemukan apa yang Anda inginkan itu. Maka tidak mungkin kita makan bakso di mangkok yang isinya es campur, itu nggak mungkin. Mangkoknya bersihkan dulu, isi bakso maka rasanya bakso. Dari tahalli, tajalli. Biasanya di dunia sufi itu bagaimana proses untuk menyucikan diri. Tapi dalam metodologi perilaku kita bisa gunakan seperti itu. Ya, sehingga kemudian terjadi konsistensi menjaga komitmen seperti itu. Kalau tidak, nggak mungkin akan bisa kita dapatkan komitmen itu tanpa proses pembiasaan. Pertanyaan yang ketiga, oke, mempelajari semua bidang sementara kita seharusnya fokus pada satu bidang yang diminati. Baik, ada siswa yang saya hormati, kita berbeda dengan orang Barat. Saya ketika di Australia melihat orang Australia itu tidak mikirin apa-apa kecuali dua hal. Senin sampai Jumat dia bekerja untuk mendapatkan duit sebanyak-banyaknya. Yang dia pikirkan bagaimana mendapat uang sebanyak-banyaknya. Sabtu Minggu dia habiskan untuk hiburan. Itu yang dia pikirkan. Maka teknologi yang mereka bangun untuk memenuhi itu. Senin sampai Jumat mencari duit sebanyak-banyaknya. Sabtu Minggu dia habiskan duit itu untuk hiburan. Itu yang dia pikirkan. Maka wajar kemudian mata pelajaran yang dia berikan, yang dia butuhkan sesuai kebutuhan itu. Sementara umat Islam itu banyak sekali yang diurusin sebelum lahir. Kita diurusin, maka ada ilmunya sendiri. Ada di dalam kandungan, ada ilmunya lagi. Setelah lahir, ada ilmunya lagi. Kecil, remaja, dewasa, meninggal, ada ilmunya lagi. Sampai dikubur pun ada ilmunya lagi. Maka wajar kemudian ilmu yang kita harus pelajari banyak sekali. Karena sebelum lahir sampai mati kita diajarkan beda dengan orang Barat sana. Hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis nafsunya saja. Dapat uang sebanyak-banyaknya, kemudian dihabiskan untuk hiburan. Itu yang dia lakukan sehari-hari. Sementara kita ngurusin dari sebelum lahir sampai mati. Wajar saja kemudian ilmunya banyak. Efeknya seperti apa? Tentu kita akan lebih bijaksana dengan orang-orang Barat. Karena orang-orang Barat ilmunya hanya memenuhi secara individu pribadi saja. Sementara kita akan diajarkan berbagai aspek material, spiritual, dunia sampai akhirat. Itu yang berbeda. Orang Barat nggak ngerti akhirat itu seperti apa, nggak ngerti. Nah sekarang mulai ada gelombang. Mereka belajar Islam dan masuk Islam di berbagai negara. Kenapa? Mereka terkena penyakit akut yang disebut dengan meaningless.
Meaningless itu adalah orang yang merasa tidak bermakna hidupnya. Uang banyak, hiburan terpenuhi, tetapi dia hidupnya kering. Dia merasa terasingkan dengan dirinya sendiri. Makanya banyak orang-orang hebat mereka bunuh diri karena hidupnya merasa tidak bermakna. Itu problem besar mereka. Gara-gara orientasi hidupnya hanya cari duit dan dihabiskan untuk hiburan. Berbeda dengan kita. Makanya berbagai negara meminta ke Indonesia untuk mengirim ustadz-ustadznya ke beberapa negara, ke Jepang, Korea, Amerika, Rusia, membutuhkan orang-orang Indonesia yang menyampaikan Islam dengan ramah, memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Makanya nanti adik-adik siswa, kalau di Indonesia belum dapat pekerjaan, Anda bisa berangkat ke berbagai negara jadi ustadz di sana. Saya menyaksikan mereka tahlilan aja susah. Caranya bagaimana? Setel video, baru jamaahnya mengikuti video itu. Jadi kalau ada anda guru-guru yang masih honorer, bisa diekspor ke beberapa negara untuk imami tahlil di sana. Karena mereka belum ada yang ngajarinya. Jadi saya ikut beberapa pengajian komunitas di Australia, ternyata caranya begitu. Setel video, baru mereka mengikuti, kan lucu. Video loh, bukan streaming ya. Kalau streaming langsung online, itu video. Bayangkan. Jadi kita itu ngikutin imam, siapa imamnya, gitu ya. Jadi nanti guru-guru, ustadzah ini yang masih honorer lama berangkat saja ke Australia, bisa jadi imam tahlil di sana. Itu saja. Ada siswa yang menghormati, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau Nanti akan dibuka termin lagi. Tadi yang di seperti itu. Oke, silakan dibuka satu termin lagi. Monggo, mumpung masih ada dan kerso dalam bahasa Jawanya. Masih bersedia ya bahasa Cerdonya, bahasa Indonesianya. Silakan, ada yang mau bertanya? Lagi? Oke, sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina dari 12 IBB 1. Izin bertanya, Pak. Ini sih tentang pendapat aja, tentang pendapat. Bagaimana upaya kita upaya untuk melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Oke. Yang kedua, guys, silakan sebelah sana kayaknya yang bertanya tadi. Kalau di sana siap-siap yang alumni dulu deh. Alumni masuk, ayo. Perkenalkan, nama saya Sultan Azizan Zanwar, alumni angkatan 2021, program jurusan keagamaan. Saya ingin bertanya mengenai tema sekarang ya. Ini kan sedang mengenai Sumpah Pemuda. Jadi yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara pemuda sekarang ini dalam pandangan politik, Pak. Ya, begitu. Pas kemarin saya mengikuti seminar KPU, itu kan bahwasanya nanti akan dalam Pilpres 2024 itu akan lebih condongnya ini yang menjadi panitia itu dari peran mahasiswa, dari peran pemuda. Nah, mungkin yang saya tanyakan, bagaimana pemuda itu lebih paham tentang politik kita gitu, Pak. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah sana jadi bertanya enggak? Ini, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani, perwakilan dari kelas 11 Bahasa Man 1 Cirebon. Oh, Man 1. Di sini saya mau menanyakan bagaimana cara agar kita sebagai siswa bisa konsisten belajar di saat dunia sedang digemburkan oleh sosial media. Sekian pertanyaan dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ada 3 pertanyaan dari Erlina tadi tentang bagaimana upaya untuk melestarikan bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia internasional. Kemudian ada dari alumni Sultani Keagamaan tentang Sumpah Pemuda, pemuda dalam konteks politik lah gitu ya. Kemudian ada Fani dari kelas 11 IBB Man 1, bagaimana agar konsisten belajar di tengah gempuran dunia digital, medsos dan lain sebagainya. ya, pertama bagaimana bahasa Indonesia untuk dijadikan bahasa dunia.
Ya pertama kita harus punya upaya bagaimana mahasiswa bahasa Indonesia itu dikenalkan dunia. Yang kedua, siswa-siswa kita, mahasiswa-mahasiswa kita, bahkan orang Indonesia yang punya keterampilan dan wawasan bahasa Indonesia dengan baik, dia harus berani hidup di negara orang lain. Jangan sampai hanya hidup di Indonesia, ketakutan hidup di dunia lain. Nah, saya mengusulkan itu, makanya MAN 2 ini kalau bisa punya program Student Mobility Program atau academic tour ke beberapa negara ditawarkan, ya. Setuju Pak. Iya, jadi kayak kalau jurusan bahasa diajak ke Singapura dengan Filipina, ya. Dan jurusan yang lain yang sesuai dengan beberapa lembaga yang memang di sana yang bagus. Dan itu menurut saya kalau sudah begitu, anak-anak akan termotivasi dengan baik. Jadi ketika saya di Melbourne itu, orang-orang Cina, orang-orang Korea itu, anak SMP, SMA-nya diajak ke sana, meskipun mereka nggak bisa apa-apa. Paling tidak dikenalkan dan memotivasi, ini ada perguruan tinggi yang bagus, ini yang bagus dan seterusnya. Saya yakin itu akan bisa mendorong. Khususnya kelas bahasa, ya. Itu. Dan sekarang alhamdulillah kok Indonesia itu bahasanya sudah dikenalkan di beberapa negara dan diajarkan di beberapa universitas. Makanya tidak perlu takut, ya. Dibandingkan Malaysia, bahasa Indonesia lebih baik sehingga gampang dipelajari oleh berbagai kalangan. Yang kedua tentang konteks politik, ya. Siswa mahasiswa konteks politik. Itu memang Anda ketemu dengan orang KPU yang bicaranya begitu. Karena kebetulan saya adalah tim sel, tim seleksi KPU Jawa Barat. Jadi saya tahu persis mereka cara berpikirnya. Tetapi yang paling penting, siapapun mereka, apapun, kita harus ambil peran dari peran-peran yang diberikan oleh pihak KPU. Jangan peran itu diambil alih orang lain, karena menyangkut proses pemilihan mulai dari presiden